إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد وأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin sedang sholat Jumat, rahimahumullah. Marilah kita berusaha terus-menerus secara maksimal, berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Hadirin sidang sholat Jumat rahimahullah. Ayat yang baru saja saya baca adalah surat Ali Imran ayat yang ke-185. Ayat ini rupanya sudah tidak asing bagi kita. Sering disampaikan khususnya ketika ada pelepasan jenazah. Ayat ini sering dibaca. Ayat ini sering didengar. Ayat ini mengingatkan betapa banyak sampai hari ini orang-orang, bahkan termasuk kita, itu lebih mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Ayat ini mengingatkan Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Tidak terkecuali siapapun, manusia termasuk kita atau jin, akan mengalami yang namanya kematian. Kita tidak bisa menghindar kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian pasti datang menjemput kalian, walaupun kalian berada dalam benteng yang kokoh sekalipun. Kematian tidak bisa dihindari. Ketika kematian itu datang, maka saat itulah terjadi perpisahan. Ruh meninggalkan jasad kita. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika datang ajal mereka, mereka tidak bisa minta supaya diakhirkan dan tidak bisa supaya dimajukan. Tepat waktu. Hadirin sidang sholat Jumat rahmatullah. Dari proses kematian itulah Allah berfirman, wa inna waffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan dipenuhi balasan Allah berupa pahala. Kalau toh kita hidup di dunia ini
pernah melakukan kebaikan, kemudian kebaikan itu dibalas oleh Allah, itu hanya cicilan sedikit. Kebaikan itu akan dibalas oleh Allah lengkap dan sempurna ketika kita nanti di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, maka barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh-sungguh beruntung. Hadirin sidang sholat Jumat rahmatullah, kita di dunia ini pernah merasakan bahagia. Kebahagiaan dunia itu kecil. Ada kebahagiaan yang abadi dan kekal nanti di akhirat. Kalau toh kita pernah merasakan sakit, walaupun sakit itu dikatakan sakit yang paling parah, ada sakit yang menyengsarakan dan sakit yang teramat menakutkan, itu sakit ketika kita berada nanti di akhirat. Sehingga Nabi mengatakan, wallahi, kata Nabi, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat itu bagaikan ketika salah seorang di antara kalian memasukkan jari ke dalam lautan. Lihat berapa banyak air yang kembali, berapa banyak air yang menempel di jari-jari ketika kita mengangkat jari-jari. Itulah dunia. Dunia digambarkan seperti air yang menempel dari jari-jari, sedangkan air yang tertinggal di lautan itulah akhirat. Kalau toh kita sakit di dunia, itu hanya digambarkan bagaikan air yang menempel di jari-jari kecil, teramat kecil. Ada sakit yang luar biasa nanti di akhirat, digambarkan oleh Nabi bagaikan air seluas laut. Kalau toh kita merasakan bahagia di dunia itu hanya seperti air yang nempel di jari-jari. Sementara kebahagiaan yang hakiki abadi adalah seluas air di lautan. Tidak ada bandingannya dunia ini dibandingkan akhirat, baik sakit maupun bahagia. Tapi berapa banyak orang yang siang kerja, malam kerja untuk mendapatkan kebaikan oleh Nabi. Harta, pangkat, jabatan yang engkau kejar kanan, kiri, belakang, depan, siang, malam. Harta yang kau peroleh berapapun banyaknya, itu hanya seperti air yang menempel di jari-jari, mudah hilang. Betapa banyak sering kita saksikan hari ini kaya, satu hari, 2 hari, seminggu berikutnya bangkrut. Biasa itu dunia. Tapi kita kejar kadang-kadang tidak mempertahankan, tidak memperhatikan kesehatan. Yang penting tujuan tercapai. Siang kerja, malam kerja, istirahat kurang diperhatikan. Kalau toh kita memperoleh apa yang kita harapkan, itu kata Nabi hanya sebatas air yang nempel di jari-jari. Hadirin sidang sholat Jumat rahmatullah, betapa teramat ruginya kalau kita hanya mengejar air yang menempel di jari-jari, sementara air seluas laut itu kita tinggalkan. Betapa banyak orang yang mencari uang, sementara Allah, sementara agama, sementara sholat keteteran, tertinggal dengan alasan sibuk, tidak kenal Allah, tidak kenal sholat, seolah-olah waktu hanya tersita untuk mendapatkan kekayaan. Jika kekayaan diperoleh, katanya kebahagiaan itu dirasakan, tapi ternyata tidak. Hadirin sidang sholat Jumat rahmatullah, betapa ruginya kalau kita lebih mendahulukan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia, dan akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Apalah artinya kebahagiaan kita
kita peroleh hanya sebatas dunia, sementara kebahagiaan akhirat kita telantar. Dunia sebentar, dunia tidak kekal. Akhirat lebih baik dan akhirat lebih kekal. Hadirin sidang sholat Jumat rahmatullah. Kebahagiaan yang ditawarkan oleh Allah, mudah-mudahan kita tertarik sehingga kita menggunakan nasihat kita mana yang harus didahulukan. Nabi menggambarkan ketika seseorang disiksa di akhirat, siksaan paling kecil nanti di neraka. Itu digambarkan oleh Nabi ketika seseorang memakai sandal, telapak kaki kita di bawahnya itu ada bara api. Bara api yang kita injak itu sampai merambat ke dalam otak. Otak ini umum, saking panasnya. Api di bawah umum panasnya sampai ke otak. Ini siksaan di neraka paling kecil. Kita tidak bisa bayangkan betapa beratnya siksa Allah yang besar, bahkan yang besar seperti Allah. Malaikat paling kecil saja itu sangat mengerikan. Bara diinjak, otak umum saja parasnya, itu paling ringan. Bagaimana digambarkan oleh Nabi yang kita pernah merasakan bahagia, paling bahagialah kita di dunia dibandingkan dengan kebahagiaan yang kita jauh ketika kita dimasukkan oleh Allah ke surga. Surga gambarannya mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati ini belum pernah terbesit. Kita tidak bisa membayangkan betapa nikmatnya kita ketika kita dijauhkan dari neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga. Kenikmatan yang tidak ada bandingannya, kekal dan selama-lamanya. Jadi sidang sholat Jumat rahmatullah. Maka dengan demikian marilah kita sesibuk apapun sempatkan kita alasan sibuk hanya mengejar kebahagiaan sementara. Lihatlah kebahagiaan yang ada di akhirat lebih lama dan lebih panjang dan tidak ada batasan waktu. Betapa mengerikannya ketika kita disiksa, ditempatkan di neraka yang luar biasa sakitnya. Tidak ada batasan waktu, terus-menerus sesuai dengan yang diancamkan Allah kepada orang-orang kafir. Dan betapa indahnya, bahagianya kita sudah bisa menggambarkan di dunia walaupun belum pernah masuk ke surga. Berita yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan berita yang disampaikan oleh Nabi melalui hadisnya. Betapa nikmatnya ketika kita dimasukkan ke dalam surga. Kenikmatan yang tidak ada batas waktunya, abadan, abad, selama-lamanya. Mudah-mudahan dosa sekecil apapun oleh Allah, dosa kita diampuni. Mudah-mudahan kita walaupun hanya sebentar tidak bisa mampir ke neraka. Amin, amin. Lihat, mendengar berita, informasi, kesusahan, sakitnya neraka yang luar biasa. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan seluruh amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Inilah terbaik, inilah keberuntungan yang tidak ada bandingnya ketika kita dimasukkan ke surga dan kita dijauhkan dari neraka. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena kehidupan dunia itu hanyalah main-main belaka. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhir. Sakit di dunia itu hanya main-main walaupun sakit parah. Ada sakit yang luar biasa di akhir. Kalau toh kebahagiaan di dunia, maka kebahagiaan itu hanya mainan.
ada kebahagiaan yang hakiki dan abadi di surga. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. 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 Aku قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Amin.